Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Siti Roshidah, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan dan pengajaran. Pada paparan saya selanjutnya, saya menggunakan 3 pertanyaan pemantik, yaitu yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas Anda sebelum mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik di kelas Anda yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, 3 pertanyaan pemantik tersebut akan kami paparkan pembahasannya pada video ini. Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya akan memaparkan apa yang saya yakini sebelum saya mempelajari modul 1.1 ada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa hal yang saya yakini pada pembelajaran di kelas saya. Yang pertama, saya sebagai guru berperan dominan dalam pembelajaran, dan saya berpikir bahwa guru hanya sebatas mentransfer ilmu saja. Guru menjadi pusat pembelajaran dan siswa menjadi objek yang siap menerima informasi dari guru. Sehingga seringkali saya merasa lelah, saya merasa letih saat menjelaskan materi di kelas, karena ini akibat guru terlalu dominan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, saya meyakini bahwa hasil nilai belajar siswa ketika ujian yang mendapat nilai yang bagus dan mencapai ketuntasan KKM merupakan tolak ukur siswa pandai dan juga merupakan tolak ukur keberhasilan guru dalam mengajar. Saya tidak menyadari bahwa nilai tersebut hanya mengukur sebagian kecil dari kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Guru tidak begitu memperhatikan bahwa siswa memiliki keunikan, keunggulan kompetensinya masing-masing yang harus digali oleh guru saat pembelajaran. Guru tidak menyadari bahwa guru menghadapi berbagai variasi karakteristik kebutuhan peserta didik dengan membawa kompetensinya masing-masing. Di sini saya hanya mengejar ketuntasan KKM semata, tanpa melihat kompetensi siswa secara utuh dan menyeluruh. Yang ketiga, saya seringkali berkeluh kesah terhadap beberapa murid yang terlambat mengumpulkan tugas atau sama sekali tidak mengumpulkan tugas, dan ketika ujian mendapatkan nilai yang tidak baik atau melakukan remedial. Dan ketika pembelajaran, saya juga berkeluh kesah apabila ada siswa yang pasif dan diam saja tanpa melakukan aktivitas pembelajaran di kelas. Saya jarang mengukur tingkat pemahaman siswa, melakukan refleksi di akhir setiap pembelajaran. Dan saya terkesan terburu-buru mengejar ketuntasan
materi tanpa melihat sejauh mana pemahaman siswa saya. Poin yang keempat, terkait dengan proses pembelajaran di kelas, saya seringkali terganggu apabila ada siswa yang ramai, yang gaduh, bergerak ke sana kemari ketika pembelajaran saya berlangsung. Padahal itulah yang harus disadari oleh seorang guru, bahwa setiap siswa memiliki kecerdasan yang bervariasi. Ada kecerdasan linguistik, kecerdasan kognitif, kecerdasan motorik, dan lain sebagainya. Dan saya menginginkan setiap pembelajaran saya suasana kelas yang tertib, yang kondusif, yang tenang, dengan anggapan bahwa dengan suasana seperti itu, semua siswa saya dengan mudah memahami materi yang saya sampaikan. Dan pada saat pembelajaran, ketika saya bertanya kepada anak-anak, apakah kalian sudah paham? Ataukah ada pertanyaan? Ataukah ada tanggapan atau pendapat lain? Nah, anak-anak seringkali pada posisi pasif dan diam, tidak memberikan respon. Nah, di sini saya menjadi bingung, apakah dengan diamnya mereka memang sudah paham terhadap apa yang saya jelaskan, ataukah memang belum paham sama sekali. Nah, itulah beberapa hal yang saya yakini sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya merubah beberapa hal terkait dengan pemikiran dan perilaku sebagai seorang pendidik. Yang pertama, saya mengubah, meresetting mindset saya terkait dengan siswa yang saya hadapi. Saya menyadari bahwa setiap anak dilahirkan, dibesarkan di lingkungan keluarga dan juga lingkungan masyarakat yang memiliki budaya yang berbeda-beda. Dan juga saya menyadari bahwa anak bukanlah ibarat seperti kertas kosong yang siap kita tulisi dengan materi apa saja, tetapi anak merupakan kertas yang sudah memiliki kodrat atau kemampuan yang masih samar-samar, di mana peran kita sebagai guru, kita sebagai orang tua kedua di sekolah berperan mempertebal atau menebalkan kompetensi anak yang masih samar-samar tersebut dengan melakukan berbagai variasi metode pembelajaran. Yang kedua, saya meresetting mindset saya terkait dengan cara belajar anak. Tentu setiap anak memiliki jenis kecerdasan yang berlainan, misalkan kecerdasan linguistik atau kecerdasan audio, kecerdasan visual, kecerdasan motorik, dan lain-lain. Nah, di sini guru perlu melakukan perubahan terkait strategi model pembelajaran di kelas dan juga menyesuaikan sumber belajar yang diberikan kepada siswa. Dan juga hal ini mendorong guru untuk membuat berbagai jenis assessment yang bervariasi dan memberikan kebebasan ruang untuk siswa melakukan penilaian pada setiap materi sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Ketiga, saya harus mengukur setiap tugas atau pekerjaan rumah yang diberikan kepada siswa. Saya menyadari bahwa sebuah PR atau tugas berfungsi untuk membantu
siswa agar lebih semakin memahami materi yang kita berikan. PR bukanlah semakin membebani anak-anak, sehingga apabila ada siswa yang terlambat atau tidak mengumpulkan tugas, seorang guru harus mengintrospeksi, memeriksa kembali apakah tugas yang diberikan terlalu sulit ataukah terlalu banyak. Seorang guru harus memperhitungkan apakah mata pelajaran lain juga memberikan tugas, sehingga siswa semakin terbebani. Saya akan memberikan PR yang bervariasi dan juga durasinya tidak rutin, ya, karena PR bukanlah sesuatu yang harus rutin dikerjakan agar tidak membebani. Selain itu, setiap pemberian tugas pada siswa, guru wajib memberikan feedback atau umpan balik. Kita memberikan apresiasi terkait dengan tugas yang sudah dikerjakan oleh siswa, sehingga dengan adanya tugas atau PR diharapkan akan semakin memicu siswa untuk belajar secara mandiri dan kreatif. Siswa tidak merasa terpaksa mengerjakan PR yang diberikan oleh gurunya. Bapak Ibu guru hebat, terdapat beberapa hal yang akan saya terapkan lebih baik di kelas saya setelah mempelajari modul ini. Yang pertama, penerapan model pembelajaran student center yang menjadikan siswa menjadi lebih dominan dan aktif dalam proses pembelajaran. Siswa diberi ruang kebebasan mencari sumber informasi dari mana saja, dan guru berperan sebagai fasilitator dan juga memberikan arahan dan batasan agar mereka tidak salah arah ketika memperoleh informasi tersebut. Yang kedua, saya akan menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi, baik dari sisi konten, proses, maupun produk. Selain itu, saya akan melakukan atau memberikan variasi teknik assessment yang diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik dan juga kemampuan, kompetensi, serta cara belajar mereka yang beraneka ragam. Pada setiap asesmen pembelajaran yang saya berikan, haruslah mengukur seorang siswa secara utuh, baik dari sisi pengetahuan, keterampilannya, dan juga perilakunya, dengan mengakomodir kompetensi siswa dan cara belajar yang berbeda-beda. Selain itu, saya akan memberikan variasi teknik assessment yang disesuaikan dengan zamannya, karena pendidikan saat ini haruslah dinamis, yang berkembang sesuai tuntutan zamannya. Yang ketiga, saya tidak akan memberikan tugas PR yang terlalu membebani siswa, yang membuat mereka terpaksa mengerjakan. Namun, PR yang akan saya berikan diharapkan akan menjadi pemicu semangat belajar mereka, memicu rasa keingintahuan mereka terhadap materi yang diberikan. Beban PR akan dihilangkan dan akan diganti dengan variasi PR yang menyenangkan dengan durasi yang tidak rutin, dan setiap tugas yang diberikan akan diberikan feedback dan umpan balik, sehingga siswa mengetahui sisi kelemahannya dan juga sisi kelebihannya. Yang keempat, saya akan berkolaborasi dengan mata pelajaran, dengan guru mata pelajaran lainnya, sehingga saya harapkan akan terjadi konektivitas
konten materi, dan juga bisa berbagi informasi, berbagi cerita dengan guru mata pelajaran lain terkait dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik saya. Selain itu, saya harapkan akan mengefisiensikan penyelesaian asesmen yang diberikan dengan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lain. Yang kelima, saya akan berkomunikasi intens menghadapi beberapa siswa yang membutuhkan perhatian khusus dengan wali kelas, dengan guru BK, dan juga orang tua. Sehingga dengan adanya komunikasi ini diharapkan kita dapat memperoleh solusi bersama dalam mendidik anak-anak. Dan yang keenam, saya mencoba membuat sebuah proses pembelajaran. Di dalamnya ada game permainan edukasi. Diharapkan dengan adanya permainan tersebut membuat proses pembelajaran menjadi semakin menyenangkan dan semua siswa terlibat aktif sehingga dapat mengakomodasi anak yang memiliki kecerdasan motorik dan juga kecerdasan visual. Demikianlah paparan saya terkait koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi, filosofi pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu guru hebat, seorang pendidik bukanlah bertugas mengajar semata, namun seorang pendidik berperan melukis wajah masa depan. Tatkala kita menatap wajah siswa-siswa kita, maka di sanalah wajah Indonesia berada. Seorang pendidik yang hebat adalah mereka yang terus-menerus memantaskan diri untuk menginspirasi, menggerakkan, dan juga menjadi tauladan bagi lingkungan sekitarnya. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.